Video ini direkam pada tanggal 23 Juni 2023. Video ini menghitung kisaran harga wajarnya saham MTDL. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham MTDL ini, saya udah bikin bocoran saham-saham yang like invest ya. Saya taruh tiga saham like invest. Berstatus like invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah menurut saya. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga ya, link akses bocoran 3 saham like investnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video menghitung valuasi saham MTDL ini. Kalau Anda lebih tertarik nonton fundamentalnya dulu saham MTDL, Anda bisa ke channel Saham Nyantai dan cari video yang diupload sebelum video ini, itu dibahas tentang fundamentalnya. Jangan video ini fokusnya hanya membahas valuasi. Oke, kita langsung kembali ke Excel. Tadi saya bilang saya ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan dividen. Dividen itu apa? Ini dividen itu kan MTDL ini kan sebuah perusahaan ya di bidang perangkat komputer gitu. MTDL ini kan jalan bisnis. Dari jalan bisnis kan langsung keuntungan. Nah, keuntungannya itu pas untung nih, pas MTDL untung, untungnya dibagi nggak para investor? Dibagi nggak para pemegang saham? Contoh ya, 2019 ya, dia punya EPS ya, 29 itu berarti dia punya Rp29 per lembar saham. Lembar saham MTDL ada 12,2 miliar. Nah, per lembar sahamnya itu bernilai Rp29 ya, segitu. Dan dari 29 dia bagiin ke investor 33. Gimana ceritanya keuntungan per lembar saham cuma 29 dia bagiin 33? Itu yang dilakukan MTDL. Punya keuntungan 29 dia bagiin 33 ke para investornya. 33 itu 113% dari 29. 113% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya itu ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 113, 2020 DPR-nya 124%, ya, lebih sadis lagi. 2021 DPR-nya 25%, 2022 DPR-nya 31%. Nah, sampai sini saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham MTDL ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1. Ngerjain PR memproyeksikan labanya. Lalu yang kedua memproyeksikan DPR-nya untuk keuntungan tahun 2023. Oke. Cuma sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham MTDL ini, saya minta tolong ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Makin banyak yang lakuin, makin besar peluang video saya ditemukan oleh pengguna YouTube yang lain. Saya terima kasih banget sebelumnya ke Anda. Oke, mari kita kerjakan terus. Q1 2023 itu 146M, 146 miliar. Q4 2023 itu berapa perubahan? Simpelnya kita pakai bantuan 4 tahun terakhir. Jadi untuk dapat datanya gitu ya, untuk dapat kisarannya untuk membantu proyeksi kita. 2019 Q1 ke Q4 dia naik 370%. Ini 2019 ya. Jadi 2020 Q1 ke Q4-nya naik 287%. Turun tapi masih 100% perubahan. 2021 Q1 ke Q4-nya naik 318%. 2022 Q1 ke Q4-nya naik 253%. Nah, 2023 Q1 ke Q4-nya berapa nih? Ya. Untuk akuratnya banget, emang Anda harus tahu banget detail dari kegiatan bisnisnya MTDL. Seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa sebuah saham tuh like di invest itu mandang dari fundamentalnya, dimana kalau fundamental MTDL udah dibahas di video sebelumnya, video sebelum video ini diupload. Terus valuasi lagi kita bahas, dimana saya menggunakan sudut pandang dividen. Dan prospeknya ini Anda yang harus ngubek-ngubek, Anda baca laporan keuangan di dalam, Anda cari beritanya, Anda baca public expose dan sebagainya gitu. Untuk prospek ini yang
yang paling nggak ada ujungnya dan paling berdebat gitu. Jadi untuk menebak laba di sini saya nggak bakal dalam banget, saya akan pakai angka terendah. Ya. Terendahnya ini 318%, di mana ini dicapai di 2021. Ya. Keduanya 287%, keduanya 317%, tiganya 287%, keempatnya 253. Nah, untuk menghitung valuasi ini saya anggap ya, simpelnya saya pakai aja 253%. Kenapa ya? Karena 253% itu kalau dari 4 tahun terakhir ini adalah perubahan ke 1/4 yang terkecil gitu ya. Jadi kalau ternyata kejadiannya nanti di atas 253% ya itu udah bonus ya, udah bonus tambah. Kita hitung-hitungnya pakai 253 pakai perubahan laba. Oke, PR pertama udah selesai, proyeksi labanya udah selesai. Sekarang kita ke proyeksi DPR untuk keuntungan tahun 2023 yang berarti nanti akan dibagikan di 2024 ya, dalam bentuk dividen. Oke. Di 2019 dia bagiannya DPR-nya 113, di 2020 bagian DPR-nya 124. Saya pribadi perusahaan yang bagian DPR lebih dari 100% tuh, kalau saya pribadi nih ya, kurang suka. Kenapa? Ya kalau dia punya keuntungan 29 tapi bagiannya 33, menurut saya itu terlalu baik. Dia jadi akan mengambil uang kas dia hanya untuk menyenangin investornya gitu. Nggak salah, tapi menurut saya pribadi kurang suka. Oke nih, jadi yang 113 sama 124 katakanlah 2 tahun yang dia baik banget. 2021 pas dia kembali ke akal sehat gitu ya, menurut saya ternyata DPR-nya cuma 25%. Kenapa saya bilang cuman? Karena rata-rata kalau perusahaan itu bagi dividen gitu ya, yang normal itu sekitar 50% normal gitu. Nggak baik, nggak jahat gitu ya. Nggak terlalu loyal, nggak terlalu buruk. Tapi ternyata dia langsung turun drastis. Dari 2 tahun sebelumnya bagi selalu di atas 100%, tiba-tiba pas dia balik ke akal sehat dia baginya 25%. 2022 ternyata tetap akal sehat baginya 31%. Nah di 2023 nih ya, 2023 berapa DPR? Saya pakai 3 asumsi. Asumsi pertama, asumsi pesimis, dia bagian 25% lagi. Asumsi percaya diri saya ya, confidentnya saya, nebaknya saya di angka 31%. Dan setidaknya dia bagian sama di 2022. Dan asumsi optimis saya dia bagian di angka 50%, di mana angka 50% adalah angka default, angka rata-rata, angka standar kalau perusahaan itu bagi dividen. 113 dan 124 nggak saya masukin karena kalau itu terjadi itu jatuhnya bonus doang. Dan agak kurang apa sih kalau ngitung tapi pakai angka optimis gitu menurut saya gitu ya. Mendingan ngitung tuh pakai angka yang udah di pesimis gitu. Jadi saya akan pakai angka 31% ya. 25% terlalu pesimis, 50% atau 113 atau 124 itu terlalu optimis. Jadi saya akan masukkan 31%. Nah, udah nih dua PR udah keluar, udah dikerjain, maka keluar nih harga murah, wajar dan oke. Jika terjadi beneran dua prediksi di atas ya, DPR-nya 31%, terus di 1/4-nya naik 253%, maka harga murahnya MTDL kalau pakai sudut pandang dividen itu ada di harga 131. Ini murahnya ya. Jadi harga MTDL di 23 Juni itu di 535 itu udah kelewat 76% dari harga murah. Harga wajarnya MTDL ada di 196 atau udah kelewat 63%. Sedangkan harga mahalnya ada di 261, yang mana itu udah kelewat 53%. Gitu ya. Sampai sini bisa diambil kesimpulan sedikit, secara valuasi saham MTDL ini sedang berada di harga mahalnya karena udah di atas harga murah, di atas harga wajarnya, bahkan di harga mahalnya sekalipun udah kelewat 50%. Jadi ya terserah Anda, keputusan balik Anda buat Anda yang baru mau masuk atau Anda yang udah lanjut beli mau hold atau cut loss, itu terserah Anda. Dan sekali lagi ini hanyalah hitungan pribadi saya. Setiap investor punya sudut pandangnya masing-masing, punya acuannya masing-masing buat ngitung valuasi suatu saham. Ada modifan sedikit dari saya, bisa jadi DPR-nya misalkan 31% misalkan DPR
misal. Kalau DP 50% pun masih kelewat dari harga wajarnya 41%. Kecuali kalau tiba-tiba dia bagiin 113% lagi gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia bagiin 113% lagi, baru deh di bawah harga wajar gitu. Masih 33% menuju harga wajar. Tapi apakah mungkin 113%? Ya, itu nggak ada yang tahu gitu. Dan karena nggak ada yang tahu dan karena kita memproyeksikan, maka kalau saya pribadi, saya nggak mau nebak pakai angka ini. Saya pakainya angka normal, angka akal sehat gitu ya. Oh ya, dan sekali lagi bisa juga ada kemungkinan Q1 ke Q4 nggak 253%, misalkan lebih turun. Nah itu berarti lebih turun lagi gitu kan. Misalkan tiba-tiba cuma 200%, lebih turun lagi gitu kan. Jadi ya ini 253 udah dianggap sama kayak tahun lalu, dan 31% udah pakai angka DPR yang menurut saya wajar. Dan hasilnya ya udah kelewat 63% untuk harga wajar. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik ya, dan jangan lupa di enter ya. Kode saham yang paling banyak di request akan coba didahuluin sebelum video evaluasi. Hitung sampai 5. 1 2 5 3 4. Oke. Template yang sedang Anda lihat ini namanya SNET, singkatan dari SNET. Kalau Anda punya SNET, setidaknya dua manfaat ini nih yang Anda dapat. Satu, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri, seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya. Yang cuma dua itu loh, yang proyeksi labanya terus proyeksi DPR. Manfaat yang kedua, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear, karena Anda jadi tahu kisaran harga murah, wajar, atau kemahalannya satu saham tuh ada di harga berapa gitu. Ya, contoh misalnya Anda cinta banget sama MTBL ini, tapi harga wajarnya udah kelewat. Terus Anda pengen banget masuk tapi di angka aman gitu, misalnya ditungguin MTBL-nya sampai 300 deh. Oh, ternyata masih 35% di atas harga wajar, misalnya pengen sampai 200. Oh, dikit lagi. Oh, berarti kalau MTBL jatuh sampai 200, boleh nih saya masuk karena berada di kisaran harga wajarnya. Bisa gitu tuh kalau Anda punya SNET gitu ya. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi ya. Nah, SNET tadi penawaran berbayar. Sekarang saya mau ngingetin lagi penawaran gratisan saya yang tadi di awal video saya kasih tahu. Saya punya bocoran 3 saham yang like invest ya. Link akses bocoran 3 saham like investnya saya taruh di deskripsi. Jadi Anda sekarang mau ngambil penawaran berbayar saya ya, si SNET, atau mau ngambil penawaran gratisan saya ya, si bocoran 3 saham like invest ini, sama-sama sekarang juga Anda langsung menuju link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.